Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Jafar Mansyah Setia dari Teknik Elektro UB dengan NIM 1950603071111012. Saya di sini akan mempresentasikan tentang automatic smart home with solar cell. Latar belakang dari proyek saya yaitu smart home merupakan sebuah rumah yang memiliki definisi seperti tempat tinggal yang dapat bekerja secara otomatis seakan-akan memiliki otak seperti manusia. Hampir seluruh peralatan rumah tangga memerlukan listrik, mulai dari TV, komputer, pompa air, rice cooker, dan alat rumah tangga lainnya. Namun saat ini energi listrik terbilang mahal, terlebih dengan adanya global warming yang mengancam kehidupan manusia. Dengan rumah yang menggunakan berbagai peralatan listrik, kita memiliki permasalahan baru, yaitu krisis energi. Tidak hanya itu, permasalahan pemanasan global yang selama ini dihadapi dapat diminimalisir dengan peralatan energi tenaga surya. Sumber energi untuk pembangkit listrik di Indonesia sebagian besar dipasok energi fosil. Namun, sumber energi ini akan habis dalam kurun waktu sekitar 20 tahun ke depan. Berbagai penelitian kini mengarah kepada pengembangan sumber-sumber energi alternatif seperti energi nuklir, energi surya, solar energi air, energi angin, energi biomasa, energi panas bumi, dan energi gelombang laut. Pada tahun 2011, Badan Energi Internasional menyatakan bahwa perkembangan teknologi energi surya yang terjangkau, tidak habis, dan bersih akan memberikan keuntungan jangka panjang yang besar. Perkembangan ini akan meningkatkan keamanan energi negara-negara melalui pemanfaatan sumber energi yang sudah ada, tidak habis, dan tidak tergantung pada impor. Meningkatkan kesinambungan, mengurangi polusi, mengurangi biaya mitigasi perubahan iklim, dan menjaga harga bahan bakar fosil tetap rendah dari sebelumnya. Keuntungan-keuntungan ini berlaku global. Oleh sebab itu, biaya insentif tambahan untuk pengembangan awal selayaknya dianggap sebagai investasi untuk pembelajaran. Investasi ini harus digunakan secara bijak dan perlu dibagi bersama. Solar cell mampu beroperasi dengan baik hampir seluruh belahan bumi yang disinari matahari. Indonesia sendiri merupakan negara yang dilewati garis khatulistiwa dan menerima panas matahari yang lebih banyak daripada negara lain, sehingga mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengembangkan tenaga surya sebagai energi terbarukan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Tujuan dari percobaan ini yaitu dapat merancang smart home menggunakan WIMOS dan relay, dapat merancang rangkaian panel surya, dan dapat menampilkan hasil pengukuran pada smartphone. Alat dan bahan yang saya pakai yaitu panel surya, aki motor, WIMOS T1 mini, LCD 16x2, kabel serabutan, kabel jumper, pin heater mil, saklar power on off, modul I2C, lampu LED DC 12 volt, project board, sensor arus ACS712, SCC atau solar controller charger, relay 5 volt, step down LM2596 DC-DC, dan aplikasi Blink. Untuk blok diagram dari alur percobaan ini yaitu yang pertama, panel surya akan dihubungkan ke solar charge controller, dan solar charge controller ini akan mengatur dari panel surya yang keluarnya yaitu 17 volt menjadi 12 volt dan dimasukkan ke aki. Nah, di sini aki sendiri sebagai media penyimpanan energinya. Lalu dari panel surya juga dihubungkan ke sensor arus untuk mendeteksi apakah panel surya ini berjalan atau tidak. Setelah itu sensor arus akan mengirimkan data ke WIMOS. Di sini aki juga akan diturunkan lagi dari 12 volt menuju 5 volt untuk dimanfaatkan sebagai catu daya oleh WIMOS, dan juga melewati relay agar WIMOS bisa dimatikan dan dinyalakan. Dan juga aki juga dihubungkan ke relay untuk menyalakan LED DC 12 volt. Di sini adalah LED DC 12 volt yang mana akan mendapatkan catu daya dari aki. Namun penyalaan LED DC 12 volt ini tergantung dari WIMOS. WIMOS ini akan mengatur relay. Di sini WIMOS juga akan mengirimkan data ke I2C dan menampilkan datanya di LCD. Sedangkan WIMOS sendiri juga akan tersambung ke WiFi dan mengirimkan data ke Android. Di sini smartphone bisa mematikan dan menyalakan LED di sini.
melalui WMOS, yang mana WMOS nanti akan mengirimkan sinyal high ke relay dan akan menyalurkan jatuh daya dari aki ke LED. Apabila ingin mematikan juga bisa lewat Android, yaitu WMOS mengirimkan nilai low ke relay dan akan memutus jatuh daya dari aki ke LED. Selanjutnya yaitu source code-nya. Di sini yang pertama mendeklarasikan beberapa library seperti ACS 712, Wire, Liquid Crystal I2C, ESP8266 WiFi, dan Blink Simple ESP8266. Untuk ESP8266 WiFi sendiri adalah jenis WiFi yang ada di WMOS dan agar bisa tersambung ke WiFi yang tersedia. Dan untuk Blink Simple ESP8266 sendiri yaitu adalah library untuk Blink. Lalu di sini ada pin LED 0 dan ada cara out authentication. Ini adalah kode yang dikirim oleh Blink ke email. Lalu SSID ini adalah nama WiFi dan pass adalah password WiFi-nya. Untuk ini pin ADC adalah A0. Dan bisa dilihat untuk ini juga harus dilakukan pendeklarasian timer, Blink timer, karena di void loop nanti tidak boleh ada program lain selain Blink Run, kecuali itu programnya yaitu sebuah interrupt. Liquid Crystal I2C LCD 0x27 adalah kode dari LCD-nya dan 16.2 adalah ukuran dari LCD. ACS 712 sensor, yaitu ini pendeklarasian sensor 30 ampere adalah arus yang bisa diterima oleh ACS, dan A0 adalah ACS mengirimkan input, ACS mengirimkan output ke pin A0 sebagai input dari WMOS. Lalu untuk default setupnya sendiri yaitu mendeklarasikan pin LED sebagai output. Pin LED ini nanti untuk relay dan bisa mematikan dan menyalakan LED nanti. Lalu LCD begin, LCD clear, LCD set cursor adalah untuk menempatkan kursor LCD, dan LCD print untuk menampilkan tulisan di LCD. Delay seperti biasa hanya untuk mendelay saja. Lalu sensor calibrate ini adalah mengkalibrasi sensor ACS 712, dan Blink begin adalah mengkalibrasi Blink, dimana yang dibutuhkan adalah kode autentikasi. SSID ini bernama WiFi, nama WiFi, dan passnya adalah password WiFi, dan juga timer set interval adalah mendeklarasikan interrupt yang akan dilakukan. 1000L adalah kode, yaitu interrupt ini akan dijalankan setiap 1000 milisecond sekali. Dan untuk di void loop sendiri hanya memanggil Blink dan juga timeran yang sudah menjalankan timer yang sudah di set intervalnya tadi. Sedangkan langsung untuk timer sendiri langsung kembali ke cek sensor, masuk ke fungsi cek sensor, yaitu membaca sensor ACS 712 dan memasukkan nilainya ke variabel nilai arus, lalu menuliskan nilai variabel arus tadi ke Blink di pin V0, lalu menuliskan di serial monitor juga, dan juga menuliskan juga di LCD. Untuk video demonya bisa dilihat seperti ini. Nah, ini kita nyalakan terlebih dahulu alatnya, lalu bisa dilihat untuk mengkalibrasi sensor. Nah, itu sudah selesai, dan angka yang tampil di LCD dan juga di aplikasi Blink akan sama, dan saat bisa mematikan dan menyalakan LED melewati aplikasi Blink juga. Dan itu juga ada panel surya
Kenapa arusnya minus? Karena panel suryanya tidak mendapatkan cahaya, jadi arusnya minus. Cukup presentasi dari saya, tidak ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.